Bapak Ibu sekalian, saya harap kita semuanya dalam kondisi berbahagia. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Untuk membuktikan bahwa Ibu bahagia itu biasanya terpancar dengan konsentrasi. Siap ya? Oke, next 2. Silakan Bu Enda. Nah, coba Ibu sekalian lihat titik 3 ini di sini. Ini ada 3 titik ya. Coba dilihat dengan seksama. Oke. Dilihat sekitar hitungan 20 kali lah. Mulai dari nanti setelah hitung, kemudian lemparkan pandangan panjenengan ke tembok yang kosong dan lihat ada gambar siapa. Boleh jadi intuisi atau visual ya yang ada. Hitung sampai ini 3 ini ya. Dilihat dengan seksama. Coba besarkan bisa, Bu Enda? Nah, ya udah. Berarti kita lanjut lagi. Bisa. Ya udah. Hitung sampai 20 menit 20 kali ya. 1 2 3. Dilihat ini 3 ini. 20 kali 20 detik. Kemudian lemparkan pandangan mata kita ke tembok yang kosong dengan berdetik-detik. Sudah? Silakan lemparkan pandangan Anda ke tembok yang kosong. Lihat ada siapa di situ? Berarti belum fokus ini ya. Yes. Kalau kita lihat Gambar Mona Lisa. akan terlihat seorang gadis yang cantik. Gambar Mona Lisa. Betul. Ya. Mungkin karena belum belajar ya. Sana bisa. Nah, atas tidak apa-apa atas. Atas boleh. Coba kedip akan muncul gambar siapa? Fokus. Fokus, Bu. Ya. Lihat. Oh iya. Ada ya? Ya. Iya. Cewek apa cowok? Cewek. Wah, berarti hati-hati Bu, nanti malam bakal ada kuntilanak, Bu. Kira-kira tahu siapa itu? Siapa coba? Kira-kira? Kita yang kenal saya. Ya, gitu ya. Bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, berarti Ibu sekalian masih fokus ya, karena bisa melihat yang abstrak, kemudian bisa dilihat dan dipikirkan, oh ternyata kesimpulannya adalah sebuah foto wanita. Ya, silakan Bu Enda next. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar tentang budaya positif ya. Budaya itu sesuatu yang dibuat oleh manusia, positif sesuatu yang tidak negatif tentunya ya. Nah, apa saja budaya positif dan ini akan kita terapkan di kelas. Kita sebagai guru, kita paling tidak memiliki ini, sehingga nanti ketika dalam pelajaran di kelas kita akan bisa menerapkan sehingga kegiatan belajar di sekolah di kelas dengan baik. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, jadi yang namanya belajar itu kalau zaman dulu itu dari atas ke bawah, apa namanya, watermark gitu ya. Sekarang itu siswa harus, iya gitu ya, atas ke bawah ya. Pokoknya siswa itu harus didoktrin kalau gini harus mau. Kalau sekarang tidak, siswa dituntut untuk aktif. Makanya kurikulum kita itu selaras, yaitu kurikulum merdeka. Nomor 2, disiplin positif. Ya, pokoknya sesuatu yang sifatnya aturannya pas, kemudian sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu kita ingin wujudkan dalam konteks positif karena tujuannya untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Nanti akan disebutkan gambarannya apa saja. Next, kebutuhan dasar manusia ternyata juga tidak hanya satu, bukan hanya makan minum ya atau tidur atau tadi disebutkan bercocok tanam ya, berkembang biak, bukan ya, tapi ada hal yang lebih intensif, yang lebih mendasar dan lebih penting. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, segitiga. Nanti akan saya tampilkan real gambaran video saya kemarin ketika merestitusi seorang siswi. Ya, ada video realnya. Nanti kita lihat dan bisa Bapak Ibu sekalian kritisi itu kurang atau lebih. Kemudian berikutnya yang ketujuh, keyakinan kelas. Berikutnya next. Baik. Disiplin positif. Ini pengertiannya. Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Sebagian orang akan ikut aturan ketika takut dengan hukuman.
Sebagian juga akan mengikuti sebuah kegiatan karena ada harapan hadiah yang dia inginkan. Nah, bagaimana ketika ini dihilangkan, tetapi semangat siswa untuk beraktivitas itu ada? Ini hal yang sangat susah, tetapi yang harus kita usahakan. Di antaranya prinsipnya tegas dan penuh kasih sayang pada saat bersamaan, membantu anak menumbuhkan rasa memiliki dan signifikan, efektif untuk jangka panjang, kemudian mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang berharga untuk karakter yang baik. Next, berikutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang tadi saya lemparkan pertanyaan dalam bagian umum, kita munculkan di bagian khusus. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini kebanyakan seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kebanyakannya seperti itu. Ya, ketika manusia itu melakukan sesuatu, para siswa mengerjakan tugas, ya, bahkan kita mengajar, biasanya ini, Bapak Ibu sekalian, ya, yang ingin kita harapkan. Ini semuanya positif atau negatif, tergantung ya dari tujuan akhirnya nanti. Bisa positif, bisa negatif. Baik, berikutnya, next. Nah, kemudian kebutuhan dasar. Kita akan pahami bahwasanya kebutuhan dasar itu ternyata luas. Di antaranya, monggo bos ya, kebutuhan untuk bertahan hidup dengan makan, minum, ya, kemudian dengan dengan mempertahankan hidupnya dengan berkolaborasi, itu salah satu tujuan survival. Yang kedua, kasih sayang, rasa terima. Tidak mungkin orang itu bahagia dengan sendirinya. Tidak mungkin bintang itu bersinar tanpa ada gelapnya malam. Betul bukan sih? Iya betul. Ya, berarti harus ada saling memberi dan menerima. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Kita tidak ingin selalu dikekang. Ternyata siswa juga seperti itu. Maka dari itu kita ketika ingin kita bisa seperti itu, kita juga harus berpikir bahwa siswa juga ingin seperti yang kita pikirkan. Kemudian kesenangan. Nah, ini sudah kita berikan pada mereka lomba-lomba 17 Agustusan, ya. Kita juga diberi kesenangan oleh sekolah untuk istirahat tidak mengajar, tetapi kita belajar, ya. Kemudian penguasaan atau power. Kita sebagai orang tua membutuhkan rasa untuk menguasai, karena dengan itu kita bisa mengatur, ya. Dan penguasaan ini penting, ya. Karena apa? Karena ketika kita memiliki sesuatu, kita ingin share, menguasai, memberikan kepada yang lain. Itu seperti itu. Next, berikutnya. Ya. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol ini adalah kita sebagai guru, ya, penghukum. Ya, ini kebanyakan kita seperti itu. Ketika ada siswa yang salah, kita langsung menghukum, ya, karena kita merasa benar, dan siswa yang salah benar-benar salah. Padahal ada tahapan yang harus kita pahami, bahwa mereka itu boleh jadi ketika bersalah bisa karena tidak sengaja, bisa karena terpaksa, bisa karena sengaja. Nah, ini harus kita dalami. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah, ya. Jadi guru itu bisa menjadikan siswa itu benar-benar merasa bersalah. Supaya apa? Supaya dia segera mengakui kesalahannya. Kemudian berikutnya kita proses supaya memperbaiki, dan berikutnya adalah teman. Ini yang harus kita mulai dari sekarang juga. Kita berkedudukan bisa sebagai guru, sebagai teman, atau bahkan nantinya ketika mereka sudah lulus kita akan jadi murid mereka. Nah, makanya peran ini perlu kita pahami bersama-sama. Kemudian pemantau. Kita melihat kondisi siswa seperti apa. Mereka beraktivitas, kita pantau saja. Ada hal yang positif, kita biarkan. Ada yang negatif, maka kita cegah dan lain sebagainya. Kemudian manajer, ini mengatur. Ini sangat kompleks untuk yang poin kelima ini. Jadi kita harus bisa mengatur mereka sedemikian rupa dalam belajarnya, kegiatannya, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, next, restitusi. Nah, ini salah satu metode bagaimana kita memperbaiki,
mengurusi masalah yang ada pada siswa. Oke? Adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charles Gossen, ya, ini tahun 1996, seorang ahli psikolog mengenalkan metode ini, ya, untuk bagaimana ketika siswa itu punya masalah, mereka harus berperan aktif. Jangan mereka yang punya masalah, kita yang sampai sendiri. Itu seperti itu. Dan yang paling bagus, yang paling efektif ketika merubah seseorang itu adalah berawal dari kesadaran masing-masing. Ya, non sewu, kalau anak punya salah, terus kita menggebu-gebu punya semangat yang tinggi, kamu harus baik seperti ini caranya, tanpa dipahamkan kesadaran dari apa salahnya dia, bagaimana kebaikan ketika dia berubah, maka ini susah untuk dirubah. Baik, ini tahapan-tahapan yang ada. Jadi intinya bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar, ditindakan, ya. Kemudian cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Untuk menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena kebanyakan kalau siswa itu berbuat salah, dia akan berpisah, akan memisah dari kelompoknya. Ini yang sangat tidak kita inginkan. Next, berikutnya. Ini bagiannya, Bapak Ibu sekalian. 3 tahapan ketika kita melakukan metode segitiga restitusi. Ya. Pertama, menanyakan keyakinan. Saya nggak perlu contohkan, nanti sudah ada videonya. Ya. Kemudian berikutnya menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, 3 ini, Bapak Ibu sekalian, kita jadikan sebagai metode dialog untuk menangani kasus siswa dan efektif, terbukti, nyata. Next, ya. Nah, ini contohnya. Suaranya bisa dikoneksi. Udah ya, besarnya. Ya. Ya. Seperti itu ulang lagi. Ya, ini kemarin studi kasus beneran. Saya menangani masalah seorang siswi. Kenapa? Sudah masuk? Sebentar. Ini cuma 5 menit ya. Volumenya kurang. Udah kok. Ya. Memang masternya ini. Ya udah. Coba Bapak Ibu sekalian bisa diamati ya. Di ruang perpustakaan. Iya. Ini masalahnya ada, sudah saya tampilkan. Kemudian solusinya ada. Selengkapnya bisa di YouTube saya, nanti bisa dilihat sama. Suaranya nggak kedengeran Pak. Maksimal ini. Sudah maksimal ya. Nggak pakai mic soalnya. Jadi dia teriaki ya. Orang mobil terus orang suara. Ya udah, saya jelaskan intinya. Ya, saya memanggil Ria Fitriani, ya, 1 TMA. Ini ilustrasi ya. Walinya Bu Suwari, 1 TMA kan. Itu orangnya aku. Ini ilustrasi ya. Kemarin karena kondisi sangat mepet, kita harus menyelesaikan tugas ya. Simulasi ya, ini simulasi. Hanya simulasi dan ini tidak nyata tentunya ya. Ini kan simulasi. Nah, Fitriani ini kondisinya bermasalah, sering tidur di kelas. Makanya saya panggil, kemudian saya menanyakan, apa benar laporan dari wali kelasmu itu kamu sering tertidur di kelas, sehingga tidak aktif dan sebagainya, ya. Nah, akhirnya
Dia mengatakan tidur kok Bu, tidak kok Pak, saya itu tidak menentukan gitu. Nah kemudian saya sampaikan, nggak apa-apa, tidur itu kenikmatan, jadi jangan sampai kamu kurang tidur. Tapi masalahnya tidur itu harus di tempat dan waktu yang tepat. Akhirnya dia ngaku, betul Pak, saya itu sering tidur di kelas. Akhirnya apa? Saya tanyakan, ya kenapa kamu sering tidur? Akhirnya dia menyampaikan bahwa kalau malam saya sering mengerjakan tugas OSIS. Nah, ini kan anak OSIS ternyata. Akhirnya karena terlalu banyak mengerjakan tugas, ya, akhirnya apa? Sampai kurang tidur ketika di pagi hari, akhirnya ngantuk, tidak bisa maksimal dalam belajar. Nah, akhirnya saya sampaikan, gimana? Kira-kira bagus nggak kalau kamu sebagai seorang perempuan tidur di siang hari ketika belajar? Dia mengatakan, wah saya tidak suka Pak kalau begitu. Nah, terus bagaimana solusinya? Dia berpikir sendiri, kalau gitu saya besok akan mengurangi aktivitas di malam hari supaya bisa istirahat cukup di malam hari untuk bisa tidur. Akhirnya jawaban itu menjadi solusi yang dia cari sendiri. Artinya si pria ini mengakui kesalahannya, menyebutkan alasannya, kemudian menetapkan keyakinan kelas bahwasanya memang betul bahwasanya aturan di kelasnya tertulis bahwasanya harus aktif dalam pelajaran, dan ngantuk termasuk bagian dari melanggar keyakinan yang dibuat oleh mereka sendiri. Akhirnya setelah ini dia berjanji untuk tidak lagi ngantuk sehingga akan aktif dalam belajar. Berarti gini ya. Ya, gimana Bu Ci? Berarti kan misalnya ya, artinya kan kalau seperti ini kan kapasitasnya itu seperti itu ya. Betul. Tapi kalau mungkin semua guru mengajar persoalan dengan cara seperti ini, barangkali jadi beda tidak cukup beda gitu. Betul sebenarnya. BK itu kan sebenarnya kalau yang saya tahu itu kalau kasusnya sudah parah banget, atau kita sebagai guru atau wali kelas tidak punya waktu, karena kan kita memang tugasnya ngajar, dan guru mereka kan ngajarnya sedikit daripada guru-guru yang lain. Kita seperti ini, kalau ada masalah seperti ini jadi caranya guru BK biar ditangani oleh BK. bisa oleh guru BK atau kita sendiri bisa. Silakan Bu. Pak Polri, ya itu ketika terjadi dilanggarnya oleh satu orang. Betul. Tapi bagaimana jika yang terjadi adalah yang melakukan bukan hanya satu atau dua orang, tapi hampir seluruhnya separuh 15 atau kita dengan menggunakan metode seperti hanya satu-satu dan lain sebagainya, itu kan memakan waktu, biaya, ambil waktu dan pikiran dan tenaga. Ya inilah kita kembali kepada kita sebagai guru. Kita pada dasarnya tidak ingin siswa kita bermasalah, tapi ketika ada masalah kita menjadi solusi dari memperbaiki masalah tersebut. Kalau seandainya kasus itu terjadi tidak hanya satu orang, banyak orang, satu kelas misalnya, wali kelasnya kan bertanggung jawab, maka yang paling kita Salahkan adalah yang perlu kita konfirmasi pertama kali siapa kira-kira? Siswa, betul, tapi kan satu kelas. Ketua kelas. Ketua kelas. Tapi boleh jadi dia tidak terlibat atau dia sebagai provokator. Nah, ketika kita menggunakan metode ini, ketua kelasnya, seorang siswa ketika diamanai sebagai pemimpin, maka dia merasa memiliki kewenangan. Maka ketika, dan ini pun kita sepakati ketika wali kelas dia sebagai ketua kelas, dia orang yang paling berani, yang paling pintar bicara, yang paling baik mungkin ya. Nah, ketika kita konfirmasi, boleh jadi dia akan menyampaikan betul seperti ini, tapi yang mengawali adalah si fulan. Nah, dari sini kita akan ketahui karena tidak mungkin pergerakan banyak itu dilakukan oleh siapa masing-masing. Biasanya akan diawali oleh seorang provokator misalkan, tanda petiknya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa meresusi orang yang paling parah terlebih dahulu, siswa yang paling parah, dan sebagainya. Itu seperti itu Bu Aziza. Ya, saya terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, saya kira cukup ya. Ini penjelasan tentang disiplin positif yang kita fokuskan pada segitiga instruksi. Oke? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berbagi baik ini sifatnya masih sangat sedikit tentunya, ya.
Karena kami di CGP ini masih banyak tugas yang belum diselesaikan karena tahapannya masih 30%. Mudah-mudahan kita sampai tahapan finish dan nantinya bisa berbagi baik kepada kita semuanya untuk kebaikan, keindahan, keberhasilan, kesuksesan sekolah kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima